Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah untuk bermanfaat, belajar dalam keadaan bagaimanapun, darurat corona ya. Dan semoga kita mendapat rahmat dan ridha Allah. Juga yang paling penting adalah mendapat rezeki lagi. Rezeki apa? Rizqon, arzuqni fahma. Itu doa yang biasa kita baca. Arzuqni fahma, ya Allah berilah kami pemahaman. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu juga tambah faham. Insya Allah kita menjadi tambah bagaimana beriman, bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hangatkan dulu pelajaran kita ini, Riyadhus Shalihin, Al-Hadis Riyadhus Shalihin, untuk kelas 12 atau kelas 3 aliyah Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan, menggunakan YouTube ini. Semoga di luar santri juga bisa mengambil manfaatnya, semoga. Mapel pelajaran Al-Hadis dengan kitab Riyadhus Shalihin ini kami sampaikan dengan pendek-pendek berserial supaya tidak lelah. Saya sendiri tidak lelah, HP-nya tidak lelah, mesinnya tidak lelah, dan Anda pun tidak begitu lelah. Kurang lebih sekitar 10 menit per serial ini. Ya bersabarlah. Riyadhus Shalihin sudah masyhur ya. Ini dalam keadaan COVID-19 ini, musibah corona COVID-19, musibah internasional global melanda kita ini, sehingga sekolah-sekolah madrasah manapun pelajaran daring dalam jaringan online dan sebagainya, istilahnya ya, apa streaming apa ini itu, menggunakan sistem YouTube. Mudah-mudahan bisa disimpan dengan baik itu, dan lebih irit ya, dan lebih luas manfaatnya. Channelnya Marwan Marhoni Channel. Itu sebagai penjelasan sedikit. Ini kelas 12 ABCD ya, ABCD. Sementara tidak mengikuti jadwal jam yang terbiasa, mungkin ini diatur oleh manajernya kelas nanti, apa wali kelas, apa kepala sekolah, bagaimana membagikan pelajaran ini. Riyadhus Shalihin, apa artinya Riyadhus Shalihin ini? Rodho yarudu raudhoh. Nanti Riyadh juga artinya taman indah, taman yang rumput hijau. Ini nanti raudhoh istilah khusus untuk areal antara pintu rumah Nabi Muhammad SAW sampai mimbar, itu Masjid Madinah disebut Raudhatul Jannah. Kemudian juga mengandung pengertian ini training, riyadiyat, juga mengandung pengertian ilmu pasti, ilmu gimnastik juga disebut riyadiyat. Ya kaitannya lebih banyak dengan training, pelatihan itu riyad. Menjadi orang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin, ini lengkapnya judulnya Riyadhus Shalihina min kalami Sayyidil Mursalin. Taklif Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria. Kalau mudhof ilaih bahasanya taklifu Syekhul Islam. Penyusunannya oleh pemuka besar agama Islam, yakni Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, yang terkenal dengan Imam Nawawi. Ini beliau
beliau hidup sekitar tahun 618 Hijriah. Masehinya ditambah nanti 220-an ya. Jadi kurang lebih 1230. Tiap 100 tahun selisihnya 3 tahun. Jadi bukan 8, jadi 1, 2, 30. Ini bersamaan sekitarnya kalau dibayangkan di Indonesia tahun-tahun itu adalah saat menjelang berdirinya Majapahit, akhir Singosari ya. Juga waktu banyak kitab-kitab Jawa dari India diterjemahkan ke Indonesia. Ini setelah ada kitab ini, sebelumnya itu ada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi zaman keemasan Islam ini, zaman akhir keemasan Islam, sebab 50 tahun kemudian kehancuran umat Islam sedunia di abad ke-7 itu nanti menjadi di abad 13 itu akhirnya menjadi kemunduran umat Islam sampai sekarang ini. Lagi bangkit kembali insya Allah umat Islam. 7 abad pertama bangkit, berkembang sampai zaman keemasan, the golden age, istilahnya peradaban ilmu pengetahuan, termasuk menghasilkan kitab-kitab besar ini. Riyadhus Shalihin ini salah satu adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih, paling tidak hasan nanti oleh Imam Nawawi. Nanti ada istilah Syekh Nawawi, itu Banten Indonesia, abad ke-18-19 Indonesia. Juga ulama besar dari Indonesia, Syekh Nawawi namanya, Al-Bantani itu. Ini Nawawi mengandung makna tuh butir-butir tumbuhan yang subur. Maka di daerah Syria, Syam, waktu itu kelahirannya Imam Nawawi ini, daerahnya itu. Nawawi dalam arti IPA, teknologi, Nawawi adalah nuklir. Nuklir. Nawawiyun nuklir. Jadi insya Allah sebagai ini awal percobaan pelajaran hadis berserial ini, semoga nanti mendapatkan kesenangan untuk kita bersama lohiriah dan batiniah ini. Bab-bab yang kami pilihkan adalah tidak urut dari depan, juga tidak terus, tapi kita pilih ke yang insya Allah sangat strategis ya, sangat penting. Ini kami pilihkan bab Kitabul Ilmi, bab ilmu pengetahuan. Untuk tahap awal mungkin untuk 2-3 pelajaran. 2-3 pelajaran berarti ya 3 paket minggu gitu, 3 minggu itu lah. Kitabul Ilmi itu ada daftar isinya nih adik-adik, nanti anak-anak, para peserta, para santri dan sebagainya kalau akan menyimak itu nanti di bagian belakang, sepertiga di bagian belakang ada Kitabul Ilmi ini. Kitabul Ilmi. Kemudian sebelumnya nanti ada Kitabul Jihad. Setelah Kitabul Ilmi kita belajar Kitabul Jihad. Kemudian Kitabul Mujahadah di bagian depan nanti. Jadi 3 serangkai ini akan kami sampaikan mungkin triwulan pertama ya. Apa istilahnya sekarang tengah semester dan sebagainya, mengenai keadaan darurat ya. Kami pilihkan ini untuk memberi semangat kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah ini Indonesia itu dalam keadaan darurat ini sebagai mukaddimah saya beri motivasi ini. Makanya kita latihan tanggung jawab ini. Pendidikan Indonesia gawat darurat ya. Ini 75% sekolah Indonesia tidak memenuhi standar minimal pendidikan. Ini supaya beri dorongan kita nih. Ini dalam keadaan normal berita ini waktu itu ini 2-3 tahun yang lalu. Sekarang dalam keadaan begini ini kayak apa? Berapa waktu yang lalu ada berita bahwa untuk Jawa Tengah 74% kurang mendapatkan standar, mencapai standar pendidikan. Nah kita motivasinya apalagi ya para santri, para generasi muda untuk manggil tanggung jawab bahwa
kita itu ketinggalan. Ini ada berita juga beberapa waktu yang lalu ini. Pendidikan dunia Islam tertinggal. Mungkin bikin mati semangat kita apa tidak nih. Kemudian ada berita lagi, kualitas pendidikan di bawah rata-rata dunia Indonesia ini, yang paling rendah, urutan ke 111 dari 116 dunia ini. Ini kan normal waktu itu, ini berita beberapa tahun yang lalu ini mutu pendidikan Indonesia dia. Sehingga kita mempertanyakan bagaimana keadaan pendidikan umat Islam yang bentuknya madrasah, pesantren yang tersebar ribuan, kemudian pengajian, khutbah, apakah pengajiannya pengaji betul sehingga menjadikan umat pengaji bermutu ini. Jadi rinciannya kapan-kapan mungkin bisa kami sampaikan ini kalau membahas khusus tentang permasalahan ini. Sehingga kita sekarang ketinggalan ilmuwan muslim kita sedikit sekali ini. Ilmuwan muslim masih minim. Ya, ilmu peradaban, sains dan teknologi umat Islam kita masih sedikit. Sehingga keadaan umat Islam sekarang ini dan umat Islam sedang menjadi buih, terombang-ambing dimainkan oleh negara-negara besar yang ekonominya kuat, militernya kuat, teknologinya kuat. Kita ini dalam keadaan luriyatan di'afa. Semoga nanti dengan bab Kitabul Ilmi nanti nih, ya, mendorong saya kita ini untuk memacu bagaimana umat Islam itu berkemajuan, berperadaban yang tinggi. Maka Kitabul Ilmi, bab ilmu pengetahuan kami utamakan ini sebagai mudwah. Saya maafkan kami sudah karena pilek flu ini. Ini rekaman pada hari Sabtu 18 Juli 2027 Dzulqa'dah ya. Seminggu lagi kita masuk Dzulhijjah. Sebagai catatan sejarah kita, mukadimah kami cukupkan ini sekitar 13 menit. Insya Allah nanti kita mulai masuk Kitabul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.